Jadi terima kasih kepada panitia dan terima kasih pada Mas Aang juga barusan presentasinya itu membuat saya terinspirasi juga nih untuk bicara sedikit mengenai kritik itu. Saya tidak menyangka kalau apa yang dikatakan Mas Aang itu begitu inspiratif dan begitu banyak pelajaran yang bisa didapat gitu dari situ. Memang kalau kita buka kamus Thesaurus ya, kritik itu memang mempunyai tiga aspek ini. Pertama itu adalah commentary. Ini komentar-komentar seperti yang kita sering dengar di komentar olahraga pada saat ini ya, saat saya lihat Olimpiade di sini. Mas Aang tadi sebetulnya memberi review. Ini maksud saya juga komentar ini. Dan reviewnya itu bangunannya kan sudah sejak 15 tahun yang lalu. Ya, ini adalah komentar yang kita banyak akan belajar gitu. Komentar ini ya. Memang ada komentar ini yang kadang-kadang yang kedua ini, yang sifatnya kritisisme. Ya. Jadi kritik ini selain komentar juga ada yang kritisisme. Kritisisme itu ada tiga yang sangat sangat berbeda. Yang di kamus Thesaurus itu dibilangnya yang paling atas ini yang paling negatif lah, disapproval, kemudian yang tengah ini interpretation, dan yang paling bagus ini menurut saya judgment. Ya, pada waktu criticism merupakan disapproval, ya, ini memang saya sering mendapatkan kritik yang merupakan disapproval gitu. Jadi kritiknya itu dicari-cari sampai sedetil-detilnya, seperti mencari kutu di rambut. Ya cermat sih, tapi kemudian banyak yang tidak penting dibicarakan dan sebagainya. Yang intinya adalah sebetulnya ke arah disapproval gitu. Yang interpretation ini memang kritik yang tengah-tengah dan bagus lah. Ini ada unsur tafsir, ya. Tafsir atau seperti penafsiran gitu ya, interpretation. Dan yang berikutnya ini judgment ya. Tadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Aang itu sudah menyangkut ketiganya ini, baik yang disapproval dari klien, kemudian interpretation dari Mas Aang sendiri mengenai karyanya, dan judgment dia tentang pembelajaran, misalnya karya yang jujur itu lebih langgeng dan sebagainya. Nah, saya pengen meng-highlight ini pengertian kritik yang ketiga yang namanya iteration. Iteration ini mungkin setelah sekian lama menghuni, sekian lama mengamati, baru kemudian ada kritik. Ini paling bagus menurut saya, karena iteration itu dalam arsitektur ini mungkin sangat dibutuhkan. Ya, Mas Aang tadi 10 tahun kemudian loh, ya, kemudian ada kritik-kritik itu masuk dalam iteration. Tangganya perlu railing, kemudian ada tampias yang masuk dan sebagainya. Iteration ini dalam ilmu arsitektur sering disebut evaluasi kita setelah sekian lama mengamati atau menghuni. Ya, jadi kira-kira post occupancy evaluation gitulah kira-kira. Nanti akan saya tunjukkan semuanya ini dalam karya-karya saya ya. Kritik itu dekat dengan critical ya. Coba next. Critical itu kritis. Ini merupakan dua kata yang beda, tetapi hampir-hampir mirip. Ini saya belajar dari Ibu Indah ya. Ibu Indah itu yang mengajar kritik arsitektur di ITB ya. Di Thesaurus itu critical ini kritis, berpikir kritis ya. Nah, hati-hati makanya dalam membuat kritik, karena dalam critical thinking ini banyak sekali hal-hal yang crucial, dangerous ya, kadang difficult dan kadang awas-awas discriminative, tapi juga menjelaskan explanatory.
fastidious, ya. Fastidious ini bahasa Jawanya itu kikrik, jadi sangat teliti dengan hal-hal kecil yang sampai-sampai itu merusak, sebab nilai setitik rusaklah susu sebelanga itu. Fault finding, nah ini sering dalam tindakan pemikiran yang kritikal itu cari-cari saja kesalahannya, ya. Meticulous itu berpikir cermat, ya, sampai hal sekecil-kecilnya tampak gitu, ya. Tapi memang precarious itu genting gitu, keadaan genting, keadaan yang nyaris jatuh gitu, itu precarious ini. Jadi critical itu memang mencakup banyak hal ini, karena itu saya selalu berhati-hati, next slide, berhati-hati selalu membuat kritik terhadap arsitektur atau terhadap apapun. Next, terhadap arsitektur, arsitek itu memang sebetulnya sudah fitrahnya membuat kesalahan karena proses trial and error ini, ya. Jadi kita tahu bahwa di sekolah kita diajari internalized knowledge, ya. Ada kerangka pengetahuan yang sudah ada, ya, standar, kemudian teori-teori dan sebagainya yang kemudian kita pakai sebagai knowledge yang sudah menyatu dalam tubuh kita. Tapi desain itu kan butuh novelty. Kadang-kadang dalam desain itu saya itu menghadapi sesuatu yang baru yang tidak ada di internalized knowledge yang harus saya putuskan saat itu. Desain itu kadang-kadang berhadapan dengan sesuatu baru yang saya harus mempunyai fantasi atau memikirkan sesuatu yang baru. Nah, itu harus cepat dan harus kreatif tentunya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai trial and error di dalam desain arsitektur, ya. Karena kenapa trial error? Karena kita memang coba-coba. Bedanya dengan nanti akan ada error. Bedanya dengan penelitian murni di universitas. Penelitian murni itu mencari kebenaran, ya. Tapi kalau trial and error itu mencari sesuatu yang baru yang harus kita buktikan, ya. Next. Nah, untuk karena itu selanjutnya ini saya biasanya self kritik saya itu lebih, tadi Mas Aang menjelaskan ada self kritiknya itu tentang unpredictable responses. Jadi banyak respon-respons yang tidak terduga sebelumnya. Karena apa? Karena setelah 10 tahun yang menjadi tua, ya, penghuninya menjadi tua, perlu ini itu. Kemudian unpredictable responses ini adalah perubahan iklim tentunya, ya. Tadinya tidak tampias, kemudian tiba-tiba tampias. Apakah kita menyalahkan yang membuat hujan? Kan tidak, memang ini perubahan iklim, ya. Kemudian nanti akan saya berikan contoh mengenai multivalence. Multivalence ini beda persepsi, beda interpretasi karena beda pengalaman, ya. Jadi suatu karya seni itu bisa diinterpretasikan menjadi bermacam-macam oleh pengamatnya. Ini yang namanya multivalence. Bahkan menurut saya karya seni yang multivalence lebih bagus daripada yang single valence, ya. Saya selalu mencontohkan stand kue donat di pinggir jalan itu bentuknya seperti donat, itu bukan multivalence. Semuanya akan mengatakan itu donat, ya. Itu single valence, ya. Nanti akan saya tunjukkan contoh sedikit. Maintenance failure, ini Mas Aang tadi sudah menunjukkan banyak, ya. Kayu tiba-tiba berubah warna, bulukan, ini adalah maintenance failure yang tapi jarang loh arsitek yang menunjukkan failure ini, ya. Pada waktu saya membaca buku The Failure of Modern Architecture, itu menurut saya itu arsitek-arsitek yang berbudi, berdedikasi tinggi, ya, bisa menuliskan tentang kegagalannya sendiri, ya. Yang keempat adalah comfort and safety. Ini memang self-kritik yang sering disembunyikan oleh para arsitek karena safety and comfort ini sangat rahasia gitu biasanya, ya. Karena visual, ya, secara visual bagus, tapi comfort and safety, saya dengan Pak Apep dulu menjadi
anggota TABG itu justru ini comfort and safety ini yang menjadi utama. Next, saya mau tunjukkan beberapa karya secara cepat, 5 menit mungkin. Next, rumah segitiga ini kan bagus sekali ya, tetapi ada teras ini dulu untuk didesain untuk suatu galeri pengrajin keramik ya. Tapi kemudian teras-teras ini yang bagus itu, kemudian ada apa namanya itu ada perilaku-perilaku yang tidak terduga, respons yang tidak terduga. Teras yang bagus, next, kemudian dimanfaatkan teras yang bagus itu untuk menjadi misalnya sesuatu yang untuk apa namanya keluarga berrekreasi atau berkegiatan yang lain. Akhirnya ditutup, akhirnya kan begini. Next, jadi yang tadinya itu terbuka akhirnya menjadi railing tertutup, ada atap. Jadi jiwa muda yang menggebu-gebu membuat suatu sculpture as architecture itu ya akhirnya kan menjadi rusak begini ya. Next, yang seperti ini kita bayangkan dulu ya tentunya ya seperti ini. Tapi kemudian di atas bata itu kemudian ada kegiatan lain yang itulah unpredictable response. Kenapa ada unpredictable response? Next, karena penghuninya tiba-tiba berubah ya. Ini pada waktu ini kan bagus ya dipakai settingnya Tulus dalam lagu awalnya itu ya untuk bikin video klip. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena next sudah ada unpredictable response begini. Ya, jadi ini dibuat studio keramik, ya. Jadi ya sudahlah berantakan. Next, beton expose itu juga ya kadang-kadang menjadi apa namanya blue menjadi next menjadi berubah warna karena adanya hujan. Next, tetapi kemudian ada sesuatu yang kreatif ya. Ini kita lihat ya di sini bahwa yang putih itu kemudian ada air, ada dan sebagainya. Tetapi kemudian ini di Salse, next di warung Salse itu atau di Villa Salse ini benda-benda putih yang merupakan villa yang dari waktu 15 tahun yang lalu itu bersih, sekarang menjadi bluwak. Nah, next di buku saya yang baru yang berbagi ini saya mengakui ini, kemudian panggil saja beberapa seniman mural ya, kemudian dilukis. Ini adalah lukisan dari seniman mural yang merupakan juga suatu kritik terhadap arsitektur saya, supaya ini diwarnai aja, dilukis aja, ya kenapa tidak ya. Next, di buku saya yang baru, ini saya expose mengenai ini gambar beberapa bidang-bidang di sana sudah dijadikan mural yang bagus menurut saya, dan sekarang ini teknologi cat itu yang sangat weather shield dan sebagainya, tahan anti cuaca dan matahari, itu sangat membantu arsitek dalam membuat mural ini menjadi sesuatu yang awet gitu ya. Next, yang kemudian ada di Campus Center next itu unpredictable responses dari para students itu juga beda. Next, jadi saya inginnya bangunan yang monumental, megah, ya semacam ini. Kemudian next sculptural, tapi kemudian dirusak oleh next unpredictable response dari mahasiswa yang ternyata ya ini pada waktu ada kegiatan. Next ini
Ya, jadi mahasiswa itu ternyata pada duduk-duduk di lantai, tidur-tiduran, mengerjakan tugas. Memang ini predictable response barangkali karena enaknya ruang Enggawa yang didesain atau bagaimana, tetapi kemudian banyak kritik dari para guru besar itu, wah ini merusak keanggunan, merusak kemegahan daripada kampus karena mahasiswa tidur mengerjakan tugas, gelesot di lantai, peluk-pelukan di sana dan sebagainya. Jadi ini yang membuat unpredictable response yang membuat bangunan kampus center berubah. Tapi menurut saya barangkali ini adalah kekhasan mahasiswa ITB karena respons melihat bangunan ini. Ya walau alam saya tidak bisa ini ya. Next. Tetapi unpredictable response ini memang ada di mana-mana dan menurut saya juga tidak apa-apa ya. Kala Tower ini yang terakhir akan saya tunjukkan. Ini banyak sekali waktu Mas Aang ke Makassar dulu dia mengatakan ke saya, aku udah lihat Kala Tower. Ternyata yang di atas itu nggak bisa dibersihkan ya. Iya, ya bisa dibersihkan, kalau rusak bisa diganti, tetapi itu adalah sirkus kelas dunia barangkali, kata Mas Aang itu ya waktu itu. Ya memang ini harga yang harus dibayar untuk itu ya, karena kita menciptakan suatu skyline yang begini, bagaimana membersihkannya. Tapi ternyata tukang-tukang maintenance kita itu pemain sirkus kelas dunia semuanya. Jadi bisa itu membetulkan kalau ada yang ngelotok plafon yang lepas di atas itu langsung bisa dibersihkan, langsung bisa disusun kembali. Ya. Jadi ini problem dari yang biasa maintenance. Ya kita membuat skyline yang bagus, tetapi bagaimana failure di bidang maintenance. Ya. Next, terakhir saya membuat suatu kampus UIM di Makassar ya. Next, UIM ini adalah satu kompleks kampus. Next, yang seharusnya ada wind tunnel experimentation ya. Jadi Makassar itu kan panas sekali. Setelah jadi semuanya, kemudian kita baru memetakan. Bagian sini dingin sekali, bagian sana sangat sejuk, bagian sini enak, bagian sini panas sekali. Itu setelah jadi baru kita petakan. Tapi untunglah banyak sekali bagian-bagian yang angin itu berembus dengan sejuk. Tapi bagian yang panas ini memang suatu yang harus di trial error kan, dan harus ditanami pohon, dibuatkan hutan, dan sebagainya. Memang menurut saya arsitektur itu sesuatu yang tumbuh terus. Next, tidak bisa sekali selesai jadi gitu. Jadi terus-menerus sebelum dibuka 3 bulan kemudian atau setelah dihuni 1 tahun itu kita tahu mana yang harus diberi tempat teduh, mana yang harus diberi pancuran air, dan sebagainya. Ya, karena trial and error inilah. Jadi saya ingin berbagi dengan arsitek-arsitek muda yang barangkali supaya tidak terjerumus kepada lubang yang sama. Ternyata wind tunnel experimentation itu sangat penting untuk menunjukkan daerah mana yang kena angin sejuk, daerah mana yang angin itu berhenti sama sekali. Memang bisa sih daerah angin yang berhenti sama sekali, kita jalankan lagi angin itu dengan kipas angin dan sebagainya. Begitulah sedikit presentasi mengenai the failure atau the critic of my own architecture. Semoga ini bisa dimengerti bersama.